Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang sirah nabawiyah. Kita akan membahas durus minal hijrah, pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita buka pertemuan kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Latar belakang dari hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah adalah karena pada saat itu kekejaman kafir Quraisy semakin menjadi-jadi. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke Madinah dengan diam-diam agar tidak dihadang oleh musuh-musuh dari kafir Quraisy. Namun Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengumumkan rencananya kepada orang-orang kafir, mengatakan barang siapa yang ingin berpisah dengan ibunya, maka silahkan menemuiku di lembah Anu. Namun tidak ada seorang pun yang menemuinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kaum kafir Quraisy berkumpul di Darun Nadwah untuk bermusyawarah, merumuskan cara-cara yang akan diambil untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diketahui belum berangkat bersama rombongan sahabat. Rapat memutuskan untuk mengumpulkan seorang al-Guju dari setiap kabilah guna membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama-sama. Pertimbangannya adalah keluarga besar Nabi, Bani Manaf, tidak akan berani berperang melawan semua suku yang telah mengutuskan al-Gujunya masing-masing. Mereka mendapat instruksi, al-Guju itu, keluarkan Muhammad dari rumahnya dan langsung penggal tengkuknya dengan pedangmu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa persiapan Rasulullah SAW sebelum hijrah? Pada malam pengepungan itu, Nabi Muhammad SAW tidak tidur. Beliau diberitahu oleh malaikat Jibril tentang rencana Quraisy. Kemudian beliau memerintahkan Ali radhiyallahu anhu agar tidur berbaring di tempat tidurnya. Selanjutnya beliau diperintahkan setelah itu untuk menyerahkan semua harta titipan penduduk Makkah yang ada di tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para pemiliknya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi keluar dari rumahnya tanpa diketahui oleh seorang pun di antara mereka, yang sejak senja sudah bersiap-siap untuk membunuhnya. Beliau pergi menuju rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu yang sudah menyiapkan 2 kendaraan. Lalu segera berangkat Abu Bakar mencarter Abdullah bin Uraiqid Ad-Daili untuk menunjukkan jalan pintas menuju Madinah. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di sisi lain Aisyah dan Asma binti Abu Bakar telah menyiapkan bekal secukupnya.
dan Abdullah bin Abu Bakar yang bertindak sebagai pengamat situasi dan pemberi informasi, dan Abdullah bin Uraiqid Ad-Daili sebagai penunjuk jalan menuju Madinah melalui jalan pintas. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu berangkat pada hari Kamis tanggal 1 Rabiul Awal tahun ke-53 dari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdua berangkat bersama penunjuk jalan menelusuri jalan Madinah Yaman hingga sampai di Goa Thur. Nabi dan Abu Bakar radhiyallahu anhu berhenti di Goa Thur dan penunjuk jalan disuruh kembali secepatnya guna menyampaikan pesan rahasia Abu Bakar kepada putranya Abdullah. 3 malam lamanya Nabi dan Abu Bakar radhiyallahu anhu bersembunyi di goa itu. Tetapi setiap malam mereka ditemani oleh Abdullah bin Abu Bakar yang bertindak sebagai pengamat situasi dan pemberi informasi. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lolosnya Nabi dari kepungan yang ketat itu membuat kalangan Quraisy hiruk pikuk mencarinya. Jalan Makkah Madinah sudah dilacak, tetapi gagal menemukannya. Kemudian ditelusurinya jalan Yaman Madinah dengan dugaan Nabi pasti bersembunyi di Goa Thur. Namun alangkah bingungnya mereka ketika melihat mulut goa tertutup jaring-jaring laba-laba dan sarang burung. Inilah pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mereka tidak dapat melihat apa yang ada di dalam gua itu, tetapi orang yang di dalam dapat melihat jelas rombongan yang berada di luar itu. Waktu itulah Abu Bakar radhiyallahu anhu merasa sangat khawatir akan keselamatan mereka berdua. Abu Bakar mengatakan, "Wahai Rasulullah, demi Allah, seandainya salah seorang di antara mereka melihat dari tempat kakinya, mereka pasti melihat kita." Maka Rasulullah SAW menenangkan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan mengatakan, "Ya Abu Bakar, ma dhannuka bitsnain, Allahu thalithuhuma." Wahai Abu Bakar, jangan kira kita itu hanya 2 orang, Allah lah yang ketiga. Kafir Quraisy mengumumkan kepada seluruh kabilah siapa saja yang dapat menyerahkan Muhammad dan kawannya Abu Bakar kepada kami hidup atau mati, maka kepadanya akan diberikan hadiah yang bernilai jutaan. Bangkitlah Suraqah bin Ja'sham mencari dan mengejar Nabi SAW dengan harapan akan menjadi hartawan dalam waktu singkat. Tatkala Suraqah bin Ja'sham sudah dekat, tiba-tiba tersungkurlah kuda yang ditungganginya. Sementara pedang yang telah diayunkan ke arah Nabi tetap terhunus di tangannya. 3 kali ia melibaskan pedangnya ke arah tubuh Nabi, tetapi pada detik-detik itu pula kudanya 3 kali tersungkur. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia menyarungkan pedangnya dalam keadaan diliputi perasaan kagum dan yakin dia benar-benar berhadapan dengan seorang nabi yang menjadi Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ia mohon kepada Nabi agar berkenan menolongnya, yakni mengangkat kudanya yang tak dapat bangun karena kakinya terperosok ke dalam pasir. Setelah ditolong oleh Nabi SAW, ia minta agar Nabi berjanji akan memberinya hadiah berupa gelang kebesaran raja-raja
Nabi menjawab, baiklah. Artinya Nabi berjanji akan memberikan gelang kebesaran raja-raja itu. Kemudian kembalilah Suraqah ke Mekah dengan berpura-pura tidak menemukan seseorang dan tak pernah mengalami kejadian apapun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar kemudian tiba di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kedatangan beliau telah dinanti-nantikan masyarakat Madinah. Masyarakat Madinah sudah menunggu berjubel di jalan raya yang akan dilalui Nabi lengkap dengan regu genderang atau drum band. Mereka mengeluh-elukan Nabi dan genderang pun gemuruh diselingi nyanyian yang sengaja digubah untuk keperluan penyambutan itu, yaitu syairnya berbunyi, Thala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' ayyuhal mab'utsu fina jita bil amril muta'. Bulan purnama telah muncul di tengah-tengah kita dan celah-celah bebukitan. Wajiblah kita bersyukur atas ajakannya kepada Allah. Wahai orang yang diutus untuk kami, kau datang membawa sesuatu yang ditaati. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di perjalanan menuju Madinah, Rasulullah SAW singgah di Quba selama 4 hari. Beliau membangun masjid dan merupakan masjid pertama dalam sejarah Islam. Pada Jumat pagi, beliau berangkat dari Quba dan tiba di perkampungan Bani Salim bin Auf persis pada waktu sholat Jumat. Lalu sholatlah beliau di sana. Dan inilah sholat Jumat pertama dalam Islam. Dan karena itu khutbahnya pun merupakan khutbah yang pertama. Kemudian apa program pertama setelah menetap di Madinah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Program pertamanya adalah menentukan tempat di mana akan dibangun masjid. Masjid dibangun di mana ontanya berhenti setibanya di Madinah. Ternyata tanah tersebut milik 2 orang anak yatim. Nabi minta supaya keduanya sudi menjual tanah miliknya. Namun mereka lebih suka menghadiahkannya. Tetapi beliau tetap ingin membayar tanah seharga 10 dinar. Maka dengan senang hati Abu Bakar radhiyallahu anhu menyerahkan uang kepada mereka berdua. Pembangunan masjid segera dimulai dan seluruh kaum muslimin ikut ambil bagian. Sehingga berdirilah sebuah masjid berdinding bata, berkayu batang kurma, dan beratap daun kurma. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kemudian mempersaudarakan antara orang-orang Muhajirin dengan Ansor. Setiap orang Ansor mengakui orang Muhajirin sebagai saudaranya sendiri. Mempersilahkannya tinggal di rumahnya dan memanfaatkan segala fasilitasnya yang ada di rumah Ansori tersebut. Kemudian Nabi SAW merumuskan piagam yang berlaku bagi seluruh kaum muslimin dan orang-orang Yahudi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa pelajaran penting yang bisa kita petik dari peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah?
banyak sekali pelajaran penting yang bisa kita ambil dari peristiwa hijrah ini. Yang pertama, al-akhdhu bil asbab. Pentingnya kita sebagai seorang mukmin untuk melakukan usaha keras dalam mencapai sebuah cita-cita. Rasulullah SAW dan sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu pada saat itu telah menyiapkan persiapan yang maksimal untuk melakukan hijrah ke Madinah. Rasulullah memerintahkan Ali untuk tidur berbaring di tempat tidurnya. Kemudian Abu Bakar menyiapkan 2 kendaraan untuk hijrah. Kemudian menyiapkan penunjuk jalan, yaitu Abdullah bin Uraiqid, agar bisa melalui jalan-jalan yang tidak diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Ini semuanya adalah usaha manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya dalam sebuah ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan lakukanlah persiapan semampu kalian untuk menghadapi musuh-musuh kalian dengan segala kekuatan yang kalian miliki. Dalam surat Al-Anfal ayat 60. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang bisa kita ambil yang kedua adalah al-i'timad 'ala Allah. Meskipun Rasulullah SAW telah melakukan usaha manusiawi yang maksimal, namun Rasulullah SAW dan sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu yakin bahwa semua yang terjadi tidak akan lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah SAW ketika berada di dalam Gua Tsur, di saat Abu Bakar radhiyallahu anhu gemetaran melihat musuh-musuh sudah di depan pintu gua, Rasulullah menenangkan Abu Bakar radhiyallahu anhu, ma dhannuka bitsnain Allahu tsalitsuhuma. Jangan kira kita hanya berdua, tapi Allah lah yang ketiga, sebagaimana dalam Sahih Bukhari. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kita semua kaum muslimin, orang-orang beriman, senantiasa kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kita melakukan usaha-usaha yang maksimal dalam setiap langkah-langkah dalam kehidupan kita. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah al-amalu wathiqatu fin nasr. Adanya harapan dan kepercayaan, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemenangan kepada kita. Pada saat kondisi yang genting seperti itu, Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada Suraqah bahwa Islam bukan hanya akan menyebar, tapi raja-raja di dunia akan ditaklukkan. Di antaranya Rasulullah menyebutkan akan menjanjikan kepada Suraqah akan memberikan gelang raja Kisra sebagai ghanimah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kondisi apapun kita harus tetap yakin akan adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi kita berjuang di jalan Allah, selagi kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, hirsul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala suhbah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mencari sahabat, mencari teman dalam perjuangan. Dalam setiap fase-fase perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
di Makkah Rasulullah SAW mencari sahabat. Ketika di Taif Rasulullah SAW dalam rangka mencari sahabat, mencari teman dalam perjuangan. Dan juga Rasulullah menemui para utusan-utusan dari berbagai kabilah yang sedang melakukan ibadah haji. Ditawarkan Islam kepada mereka agar mencari sahabat, mencari teman perjuangan. Kita semuanya dalam menggapai cita-cita besar kita perlu teman perjuangan. Kita perlu sahabat-sahabat setia yang membersamai kita untuk menggapai cita-cita luhur kita. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan, "Asyaitanu ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad." Setan itu bersama orang yang sendirian dan dia dari orang yang berdua itu jauh. Seperti dalam Sahih Al-Jami'. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya adalah Rasulullah SAW merupakan pemimpin dan qudwah kita. Rasulullah SAW merupakan pemimpin yang agung yang hidup senantiasa bersama-sama rakyatnya, merasakan apa yang dirasakan rakyatnya. Rasulullah juga hijrah sebagaimana para sahabatnya hijrah. Rasulullah diusir sebagaimana para sahabatnya diusir. Rasulullah capek sebagaimana para sahabatnya capek. Rasulullah juga sedih sebagaimana para sahabat sedih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah hidup bersama para sahabatnya, merasakan apa yang mereka rasakan dan berkorban sebagaimana para sahabat-sahabatnya berkorban. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa saja Rasulullah SAW sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis dalam satu malam, dalam peristiwa Isra Mi'raj. Demikian juga mungkin saja kalau Allah berkehendak memperjalankan Rasulullah dalam hijrahnya naik buruk dari Makkah ke Madinah. Namun kalau itu terjadi, di mana qudwahnya? Di mana tauladannya bagi kita semuanya? Maka kaum muslimin memerlukan contoh seorang pemimpin yang ditauladani, merasakan apa yang dirasakan oleh rakyatnya dalam membangun umat ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa pelajaran penting lainnya? Yaitu ad-da'wah fi kulli makan wa zaman. Bahwa Rasulullah SAW tidak menyia-nyiakan satu kesempatan pun dan tidak terhalang dengan kondisi maupun situasi. Rasulullah senantiasa mengajak, menyeru kepada siapapun yang dia mampu. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajak kepada Islam Buraidah dan sahabat-sahabatnya dari kabilah Aslam. Rasulullah SAW tidak berpikir bagaimana mencari jalan untuk melarikan diri dari Buraidah dan sahabat-sahabatnya, namun justru menganggap bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan jalan bagi Buraidah dan kaumnya hidayah dan memberi karunia, nikmat dan pahala yang besar. Dari sini Rasulullah SAW tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan mengajak Buraidah untuk masuk Islam. Dan akhirnya atas izin Allah, Buraidah
masuk Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran penting juga yang bisa kita ambil, isti'dadu as-siddiq lil amal lillahi tahta ayyi dzarfin. Persiapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Kita lihat bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam peristiwa hijrah itu menyiapkan kendaraan. Abu Bakar menyiapkan persiapan-persiapan yang cukup dalam rangka lillah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kapan dan dimanapun. Masalah ini sangat jelas. Pikiran Abu Bakar dalam seluruh kehidupan Abu Bakar senantiasa yang diinginkan adalah ridho Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak ada kata-kata izin dari perjuangan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya seluruh kehidupan Abu Bakar untuk perjuangan. Seluruh kehidupannya untuk beramal, untuk berkontribusi, untuk berkorban, untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita bisa mencontoh sosok Abu Bakar radhiyallahu anhu tersebut. Kemudian pelajaran penting juga yang bisa kita ambil, hubbus siddiq di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak menunggu perintah, tidak menunggu diminta. Namun Abu Bakar radhiyallahu anhu senantiasa berijtihad, berusaha sungguh-sungguh dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempersiapkan kendaraannya, kemudian menangis karena gembira menjadi teman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hijrah itu. Di dalam goa beliau membersihkan goa. Dalam perjalanan beliau berjalan di depannya, di belakangnya, samping kanan, samping kirinya dalam rangka menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar radhiyallahu anhu sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh keikhlasan. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar keutamaan, tapi sebuah kewajiban. Maka barang siapa yang mendahulukan kecintaannya atas kecintaan Rasulullah SAW, ini sangat berbahaya. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dicintainya dari orang tuanya, dari anaknya, dan dari manusia semuanya. Sahih Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara pelajaran juga yang bisa kita ambil, badlu wa ata'us siddiq lid-da'wah. Kontribusi yang diberikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk dakwah. Bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu berkontribusi dalam dakwah ini? Suatu saat beliau berinfak 5.000 dirham, dan itu semua yang beliau miliki diinfakkan untuk dakwah. Dan sebelumnya beliau berinfak 35.000 dirham di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan beliau terus berinfak selama di Madinah. Dan beliau terus berinfak dan saat beliau menjadi khalifah. Bahkan beliau terus berinfak ketika beliau sedang dalam kondisi menghadapi sakaratul maut. Laqad ishtara al-jannah. Abu Bakar radhiyallahu anhu telah membeli surga, maka pantas
kalau Allah Subhanahu wa taala meridhai Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dalam ayat dikatakan, wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya, padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Tetap dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi, dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang ke-10 yang bisa kita ambil dari hijrah adalah juhdud da'iyati ma'a ahli baitihi wa ashiratihi. Kesungguhan seorang dai dalam berjuang yang melibatkan keluarganya keseluruhan. Kita lihat dalam peristiwa hijrah itu, Abu Bakar radhiyallahu anhu melibatkan seluruh anggota keluarganya. Oleh karena itu, kita sebagai seorang dai jangan disibukkan dengan urusan dakwah keluar saja, tapi bagaimana keluarga kita juga tidak ketinggalan. Bagaimana keluarga kita menerapkan nilai-nilai yang kita sampaikan kepada orang lain. Bagaimana keluarga kita juga ikut andil dalam memperjuangkan nilai-nilai dakwah, nilai Islam yang kita sebarkan kepada orang lain. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran-pelajaran penting dari peristiwa hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.